how to say no in 20s Okay. versi kamu? This is a very interesting question karena kalau di negara kita kesulitan untuk mengatakan kata tidak itu juga berkaitan dengan budaya. Di mana banyak orang diajarkan dari kecil untuk of course berempati itu hal yang baik ya, tapi to the point di mana kita ada perasaan nggak enakan, bahkan saat kita di posisi yang benar atau kita harus memproteksi diri kita sendiri dari sesuatu yang nggak bagus buat kita gitu. We sacrifice ourselves for others kadang-kadang. Nah, lucunya bisa dibilang bahwa bahkan dari kecil aku seseorang yang sangat tergerak oleh logika dan juga objektivitas. Dalam arti I actually have no problem saying no. Aku dari dulu orang yang kalau aku nggak mau yaudah no, nggak mau, rasa nggak enakan itu nggak ada di diri aku. Malahan itu baru terbangun mungkin beberapa tahun terakhir, but let me get to that later. Yep. Kalau buat aku pada waktu itu di usia 20-an, kenapa sangat mudah untuk berkata tidak? Karena cara aku berpikir itu yaitu sangat logis. Aku selalu bisa melihat pro dan kontra suatu kejadian, suatu situasi di mana dari situ aku mengevaluasi, do I have to do this? Apakah aku sah untuk mengatakan tidak? Dan kalau mengatakan tidak, apakah itu membuat aku menjadi orang yang buruk? Gitu. Yep. So for me, saying no wasn't a problem. Cuman malahan sekarang setelah menjadi dewasa dan lebih mengerti manusia, ada rasa tidak enak, ketidakenakan dalam diri aku, di mana sekarang aku lebih memikirkan perasaan orang lain. That's what's funny. As I got older, malahan sekarang aku lebih memikirkan perasaan orang lain. Karena dulu aku orangnya sangat logis. Bisa dibilang, how do I put this in simple terms? I'm very good at recognizing patterns. Pattern recognition adalah salah satu specialtyku. Jadi karena aku menjalani hidup aku dengan cara yang sangat black and white, akhirnya saat aku mengambil keputusan ya udah yang logis aja, dan emosi aku nggak terdampak karena aku ngerasa ya udah emang kalau kita ngelihat cross benefit analysisnya emang ini yang terbaik, so what gitu. Tapi sekarang setelah menjadi lebih dewasa, aku menyadari bahwa karena manusia itu makhluk sosial, kita tidak bisa selalu sepenuhnya menggunakan otak kita, logika kita. We have to use our human side, our emotions. We have to be more empathetic, more compassionate. Jadi bukan berarti sekarang aku tidak bisa bilang tidak ya, tapi sekarang aku mengevaluasi kenapa orang ini meminta tolong kepada aku, kenapa aku harus membuat keputusan ini. Kira-kira permintaan ini berangkat dari mana buat orang tersebut? Does it help them become better? Does it help them become happier? Kalau aku bisa meng-cater kepada itu tanpa merugikan diri aku sendiri, then you know what? Sometimes even if I don't want to do it, I'll say yes. Gitu. Because life isn't always about doing what you want. Yeah. Jadi, lucunya kadang-kadang saat kita menjadi individu yang kritis, kita selalu berusaha mencari akar penyebab dari segala hal yang kita lakukan, bahkan hal-hal yang sebenarnya nggak ada logikanya. Tapi as you get older, as you become more at peace with yourself, saat kita lebih menerima diri kita, lebih tenang, di situ kita menjadi ego kita menurun, dan kadang-kadang kita menerima bahwa sometimes you just have to be human. Not everything needs to be explained scientifically. Gitu. Iya. Tidak segala hal itu butuh penjelasan. Iya. Tadi aku kepikiran ketika kamu ceritain tentang say no, aku langsung menggambarkan satu kalimat yang mungkin teman-teman bakal relate juga ya, yang aku pikir bahwa when you say yes to others, you will make internal conflict. Iya. When you say no to others, you will make external conflict. Iya, Pick bener. one. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kebayang maksud aku kepikiran kalau kita bilang yes ke orang lain, itu kan ada sisi internalnya yang bakal membisikkan bahwa kamu nggak 100% diri kamu pura-pura di depan dia gitu. Tapi ketika kita bilang yes ke siapapun, kita bisa bilang no ke siapapun, orang kan bisa ngomongin kita, external conflict gitu.
Tapi kita harus milih salah satunya, kita nggak Yep. bisa milih dua-duanya ya. Kita harus mencari balance dalam hidup kita lah, terutama kalau kita tahu pekerjaan apa yang kita tekuni. Aku kan di industri entertainment, mau nggak mau, it's very people driven. Iya, benar, Aku nggak benar bisa sekali. sepenuhnya Benar sekali. di rumah seharian mengurung diri, walaupun aku introverted ya, aslinya I'm a very introverted person. Aku menyadari bahwa aku yang harus berkorban kadang-kadang dan melakukan apa yang aku tidak mau, karena industri aku adalah tentang membangun relasi Yes, dengan sesama. yes. Jadi pick your poison aja, apalagi sebagai seseorang yang punya tujuan tertentu dan goals tertentu. Sekarang aku di titik dimana dikala aku sadar aku harus melakukan apa yang aku tidak mau, selama itu tidak merugikan aku secara psikologis, secara fisik, I'll do it gitu, karena itu memang bagian dari pertumbuhan dalam karirku, dalam kehidupan sosial aku dan lain sebagainya. Dan apalagi buat teman-teman yang nonton, hidup itu memang nggak nyaman. Menurut aku hidup itu nggak nyaman. Kalau Yes. kita mau bertumbuh, kita harus selalu masuk ke dalam situasi yang membuat kita nggak nyaman, tapi ketidaknyamananlah yang membuat kita bisa berstrategi, bisa membuat kita belajar sesuatu yang baru, dan akhirnya menjadi lebih bijaksana agar di keesokan hari bisa mengambil keputusan yang lebih baik bagi diri kita dan orang-orang sekitar kita.